brave. You call me out beyond the shore into the waves. 'Cause you make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. 'Cause you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. Come on. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promise that you made. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promise that you make. Say you make me brave. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promise that you made. That's your love, 'cause your love in wave after waves crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter. 'Cause your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Champion of heaven, you made a way for all to enter. Thank you, Jesus. Give your best shout and clap to Jesus Christ our Lord. Amen. Let us believe today that everything that we face will end in victory because God is with us. Thank you, Jesus. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Say, my God never fails. Oh, my God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. How many of you believe that God is with you today? And I sing this song once more. With your faith, there's power. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down to any giants, 'cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For
take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take it all. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take it all. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. With faith, for the battle belongs to you, Lord. You take it all. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You turn it all for good to me, God. Yeah. Give a mighty clap for Jesus Christ. Give your best praise and worship to Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Amen. Hai teman-teman Beteltis, gimana nih kabar kalian minggu ini? Aku harap kalian tetap sehat dan tetap baik ya. Dan sebelum kita memulai sharing hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami secara online Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jalan ibadah hari ini ya Bapa, biar setiap firman yang mau hamba-Mu ini bagikan ya Tuhan, biar setiap nilai yang mau hamba-Mu ini bagikan ya Tuhan itu sesuai dengan apa yang mau Engkau mau ya Tuhan. Kau berkati juga lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar setiap firman yang hamba-Mu ini keluarkan, setiap kata-kata yang hamba-Mu ini keluarkan ya Allah sesuai dengan apa yang mau Engkau mau aja ya Tuhan. Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan, biar kiranya ada hati yang subur ya Tuhan, ada tanah yang subur Tuhan, biar setiap benih firman-Mu yang ditanamkan sesuai bisa bertumbuh dan di dalam hidup setiap mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, amin. Oke. Dalam berapa minggu terakhir ini ada nggak sih yang sadar mau di UH ataupun di upper house atau di ibadah itu sering lagi dibahas tentang gimana sih caranya seorang anak mudanya Tuhan itu harus berbicara. Waktu itu kalau nggak salah di upper house aku ingat Steve deh. Harus bertindak, harus berpikir gitu kan, dengan benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan aku akuin itu nggak mudah, itu susah banget, apalagi di umuran kita ini, di umuran remaja ini tuh lagi seneng-senengnya banget nih nge-explore dunia. Kita lagi banyak banget mau tahu segala hal ya kan, mau tahu segala macamnya deh, entah apapun itu gitu kan. Dan seringkali tanpa kita sadarin itu, hal-hal yang kita mau cari tahu itu, hal-hal yang mau kita explore itu tuh
kadang-kadang tuh nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kadang-kadang tuh salah gitu kan. Nah makanya nih kita lagi mau bahas gimana sih caranya seorang anak mudanya Tuhan itu bisa bertindaknya dengan benar dan bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kalian ingat nih ketika Tuhan naik ke surga, ketika Tuhan bangkit terus dia naik ke surga, dia tuh gak meninggalkan muridnya dan pengikutnya pada saat itu sendirian aja. Dia tuh meninggalkan sosok pribadi. Siapa sih sosok pribadi itu? Yuk kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku bacain. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, sosok Dianya ini adalah siapa sih? Sosok Dianya ini adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang akan menjadi penolong setiap kita anak-anaknya Tuhan supaya kita nggak salah ngambil jalan, kita nggak salah ngambil pilihan. Ketika dia yang akan kasih kita warning gitu, ketika hati-hati, lu udah mulai salah nih, ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ini nggak sesuai dengan apa yang Bapak mau, coba balik-balik gitu kan. Dia yang akan ngasih warning kayak gitu loh. Ya, dan juga dia yang akan menghibur kita ketika kita sedang sedih, ketika kita lagi kok gue udah berbuat benar kok malah gue dimusuhin ya, ketika kok gue jalanin sesuai dengan firman Tuhan kok malah gue dibully ya, kok gue malah dimusuhin ya gitu kan. Dia yang akan menghibur teman-teman gitu loh, karena itu emang sosok yang itu adalah pribadi yang emang Tuhan janjikan ada di dalam setiap hati anak-anaknya. Nah, pertanyaannya yang sering muncul, apakah kita tuh pernah dengerin gak sih peringatan-peringatannya Roh Kudus yang muncul di dalam hati kita, atau enggak kita ya udah gak peduli gitu loh, kita ngabain warning itu, ya udah gue jalan aja dengan apa yang gue mau gitu kan. Nah, kapan sih kita tahu Roh Kudus tuh ada gak sih Ci di dalam hati kita? Emang Roh Kudus tuh ada ya? Aku gak pernah denger tuh gitu kan, kayak itu suara hati kali gitu kan. Sering kali kan kita begitu kan. Nah, jawabannya kapan Roh Kudus itu ada? Roh Kudus itu ada gak sih di dalam aku? Pertanyaannya gitu. Jawabannya ada di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanku. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi ketika kita tuh sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu secara otomatis Roh Kudus juga udah ada di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sedih, Ci, gue masih berdosa, jadi kayaknya Roh Kudus gak ada di dalam hidup setiap kita. Enggak ya guys, Roh Kudus tuh emang udah ada di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan takut gitu loh kalau gak ada dia gitu kan. Nah, sering kali kita tuh susah nih ngebedain mana yang suara Roh Kudus, mana yang suara hati gitu kan. Karena kadang-kala aku pun masih susah ngebedain gitu, ini suara hati gue, keegoisan gue, apa emang bener suara Roh Kudus yang ngingetin gitu, kayak jangan ngelakuin itu deh gitu kan. Nah, itu yang mesti diuji sih. Kalau aku pribadi, aku selalu berdoanya gini, ketika aku mau mengambil keputusan, ketika aku sedang melakukan sesuatu gitu kan, aku berdoa gini, Tuhan kalau emang ini sesuai dengan apa yang kau mau, kalau ini emang jalan yang aku harus jalanin gitu kan, kasih damai sejahtera ketika aku memilih hal itu gitu kan. Kalau emang enggak, ya bikin gak damai aja, nggak enak aja perasaannya gitu kan. Itu pasti juga kayak, menurut aku itu salah satu tanda kalau apa yang lo pilih itu gak sesuai lo, apa yang lo jalanin itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau lo gitu kan. Kita kadang tuh harus peka sama hal-hal terkecil seperti kayak gitu.
Nah, sekarang kalau kita udah tahu kan tuh, kita tuh Roh Kudus tuh udah di dalam hati setiap kita. Apakah kita ngedengerin suara Roh Kudus itu gitu kan? Dari tadi aku sering banget ngomong kayak gitu karena memang perbedaannya tuh sangat-sangat setipis itu gitu loh sama apa ya? Sama suara hati gitu loh. Yang kadang tuh even orang yang udah cici koko yang ada di Battle Teens gitu kan, itu juga kadang aku percaya kita juga masih sering kayak ini suara gue, ini suara Roh Kudus apa suara gue gitu kan. Nah, bagaimana sih sekarang kita bisa experiencing our life with Roh Kudus gitu loh. Kalau gimana, aku mau lebih ke arah situ gitu kan ngomongnya. Gimana sih Ci caranya? Caranya adalah gimana kita nyediain gak sih ruangan di dalam hidup kita? Kita nyediain gak sih bagian di hidup kita untuk Roh Kudus itu membiarkan dia bebas bergerak gitu loh. Dan hidup bersama kita gitu loh. Kadang-kala kita kita yang tidak membiarkan mereka masuk dan membiarkan mereka bergerak. Mereka ada di dalam di diri kita, mereka ada di dalam hati kita, tapi mereka kalau kita nggak aktifin Roh Kudus itu, bahasanya gitu, ketika kita tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus itu, kita tidak akan dia udah dia diem aja gitu loh, dia nggak akan berbuat apa-apa karena ya dia nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup setiap kalian gitu kan. Jadi kayak kita membangun hubungan sama teman, gak mungkin dong kita sama stranger gitu. Stranger itu langsung kayak lu tuh jangan gini ya, lu jangan gitu ya. Ada juga apa sih lo gitu kan, kita pasti kan kayak gitu kan. Nah, sama juga halnya dengan Roh Kudus gitu loh. Ketika kita tidak membangun hubungan dengan dia, ketika kita tidak menyediakan waktu untuk ngobrol gitu loh, untuk cari tahu ini suara Tuhan, suara hati, apa suara yang lain gitu kan, kita juga nggak bisa ngebedain tuh ntar akhirnya mana yang harus kita ambil tuh salah apa bener, hasilnya juga kita nggak tahu gitu kan. Jadi kayak hubungan manusia aja kayak pertemanan deh, ketika kita sudah semakin besar gitu loh kan, pasti kan hubungan pertemanan itu semakin kecil ya. Jadi mau hubungan pertemanan kayak mau pacaran kayak gitu kan, kadang kalau kita lihat kalau salah satu pihak aja yang mau berkorban, pasti hubungannya tidak berjalan dengan baik gitu kan. Kayak cowoknya cuek banget tapi ceweknya perhatian banget, kasih waktu, kasih hadiah, kasih apa, pasti nggak lama pasti akan putus, ya nggak sih gitu kan. Itu juga sama, jadi kalau dalam suatu hubungan itu harus dua-duanya yang saling kasih waktu, saling berkorban, saling bergerak, maksudnya saling ayo ketemuan yuk, ayo gitu loh, kita nyediain waktu nih buat satu sama yang lain gitu kan. Nggak ayo ketemuan yuk misalnya sama temen gitu kan, ketemuan yuk ke hari ini di hari apa gitu di mall gitu atau di kafe. Sorry gue nggak bisa, atau kan lu ini aja deh, ini aja kapan deh, ntar lagi deh gitu kan. Gue sibuk banget nih, padahal kita nggak tahu dia sibuk beneran apa enggak ya kan. Jadi gitu, dalam suatu hubungan itu harus ada saling ngasih, saling memberi, saling berkorban, dan saling lainnya gitu kan. Nah, gimana Ci kita bangun hubungan dengan si Roh Kudus ini gitu loh. Yang pasti gak bosan, ada dua caranya. Nah, gak bosan-bosan nih. Yang pertama adalah read Bible, baca Alkitab. Itu tuh udah pasti kudu wajib harus itu pun. Gitu. Yang aku bolong-bolong gimana? Tenang, kamu gak sendiri, aku masih bolong-bolong juga gitu kan. Kita masih manusia. Tapi ya gimana kita mau bangun, kita ngalahin kemalasan kita untuk baca Alkitab. Dan kedua adalah talk with him. Caranya ngomongnya gimana sih? Ya kita sambil berdoa gitu loh. Lewat doa-doa kita juga ngomong, aduh Tuhan Yesus, aku gini nih. Tolong ya Roh Kudus biar pimpin hidup aku gini. Dan biarin Roh Kudus bekerja di dalam hidup, di atas diri kita. Jadi kita surrender aja gitu loh sama Roh Kudus dan Tuhan mau kemana dia tuntun gitu. Dan sama seperti teman baik, sama
seperti seorang pacar, sama seperti orang tua, sama seperti kakak. Roh Kudus akan selalu ngomong hal-hal yang jujur. Roh Kudus akan ngomong selalu hal-hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang Alkitab gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kadang-kala hal-hal itu tuh nyakitin. Kadang tuh kejujuran tuh ada hal yang nggak enak kan, lu jujur tuh bukan hal yang manis-manis doang gitu kan. Kadang Roh Kudus pun ngomong hal-hal yang bukan yang kita mau denger gitu loh. Kayak aku mau A, tapi yang harusnya kita lakukan adalah B. Tapi kita tuh nggak suka banget di B ini gitu loh. Jalan B ini tuh kita nggak suka banget. Aku maunya lewat jalan A. Tapi ya kalau kita mau tunduk dengan apa firman Tuhan, ketika kita mau emang membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, ya mau nggak mau kita harus ambil B dong gitu, sekalipun itu nggak enak dan sakit gitu. Kayak contoh deh, ambil contoh adalah aku cuma cerita tentang diri aku sendiri gitu loh. Kayak banyak hal yang aku lewatin setelah aku dewasa gitu, semakin aku besar gitu kan. Ada hal-hal yang aku selalu berdoa gini, Tuhan Yesus, semoga setiap keputusan yang aku ambil gitu loh, itu sesuai dengan apa yang kau mau. Kalau memang keputusan yang aku ambil ini nggak sesuai dengan rencana Tuhan gitu loh, buat gak kejadian, pokoknya gimana pun caranya buat gak jadi gitu kan, atau nggak bikin aku nggak damai ngelakuinnya. Kayak once aku sering banget ketika aku lulus, aku tuh nggak mencari kerja. Ketika aku lulus kuliah, aku tidak langsung mencari kerja gitu kan, karena waktu itu intinya ada yang mau ngemodelin aku buat usaha gitu kan. Dan mimpi terbesar aku adalah itu waktu itu. Mimpi terbesar aku adalah aku punya toko sendiri, aku punya toko kue sendiri gitu kan, aku punya usaha sendiri. Nah, ada yang mau ngemodalin, terus kenapa aku harus repot-repot aku tolak gitu kan. Dan intinya adalah, singkat cerita, tidak berjalan dengan semestinya, dan aku sempet ya bisa dibilang aku ada di posisi titik terendah dalam hidup aku gitu, ada gitu kan. Aku tidak mencari kerja dan aku tidak melakukan apapun pada saat itu. Itu salah sih sebenarnya, jangan ditiru ya. Jadi udah gitu, udah nih 1 tahun 2 tahun berjalan gitu kan, nggak bisa nih gue gini terus gitu kan. Kayak nggak bisa nih aku terus terpuruk gitu loh di dalam pikiran aku sendiri, yang sebenarnya ya udah gitu loh, lu bisa aja lu bangkit dan lu melakukan hal-hal lain, lu masih muda gitu kan. Dan pada akhirnya emang gitu, aku nyari kerja nih, aku nyari kerja, kok nggak ada yang manggil, kok nggak ada yang nggak ada yang interview, ada beberapa kali interview tapi kok nggak lolos gitu kan. Aku bingung, ini tuh sebenarnya kehidupan tuh Tuhan Yesus tuh mau bawa aku tuh kemana sih gitu kan. Aku sampai berdoa gitu, Tuhan maunya apa sih buat hidup Anselin gitu kan, kayak gak ngerti nih gitu kan. Dan FYI, kalau nggak ada yang belum tahu, mamaku itu punya usaha. Sebenarnya dari dulu banyak yang bilang kayak, udahlah nih usaha nyokap lo pasti juga lu ini yang nerusin gitu loh. Teman-teman terdekat aku banyak yang bilang kayak gitu, tapi kayak nggak mau gue gitu kan, biarin aja lah nyokap gitu, biar dia punya usaha aja sampai dia tua gitu kan. Pada saat itu aku ngomongnya kayak gitu, dan semakin kesini kayak kok gue dibawa jadi ngurusin usahanya nyokap ya, kayak malah diarahinnya ke situ gitu loh. Apakah emang apakah ini tujuan aku gitu kan. Sampai sebenarnya aku tuh kayak nggak tahu sih ini dibilang nantangin apa enggak. Kadang tuh kayak bodoh, gue mau cari kerja kan, gue mau cari pengalaman, gue mau cari networking dong, gue mau cari temen dong gitu kan, yang lebih luas lagi gitu kan. Enggak lah, udahlah, bantuin nyokap lah gitu kan, bahasanya ngebantuin gitu loh, bukannya mau nerusin, nggak punya rencana apa-apa gitu kan. Kayak udah tetap cari kerja dengan ya udah, dengan jalan tanpa nanya Tuhan, tanpa berdoa, tanpa apapun. Udah, yang penting gue cari kerja. Udah aku nggak tahu, itu udah banyak kali lamaran yang aku send out ke perusahaan-perusahaan gitu kan, tapi nggak ada satu juga tuh yang sampai detik ini nge-email balik atau nggak
nelfon gitu tuh kayak Tuhan maunya apa sih gitu loh. Makanya aku bilang kayak tadi, sebenarnya aku tuh nggak mau, tapi kayak kalau emang jalan Tuhan nyuruhnya ke situ, apakah kita bisa nolak? Ya enggak gitu loh. Ketika kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, percaya aja kalau Tuhan tuh udah menyediakan banyak jalan, banyak berkat yang emang seharusnya kita lewati, kita hadapin gitu kan. Itu jadi sering-sering ajak ngobrol, sering-sering even the smallest thing gitu loh, kayak kok Tuhan susah banget ya PR-nya, oh Tuhan kok susah banget ya tugasnya, aku capek banget nih gitu kan, sekolah online gak kelar-kelar, tugas gak selesai-selesai, ulangan terus, pelajarannya aku gak ngerti, aku capek banget nih Tuhan gitu loh. Kayak gitu aja, ajak ngobrol, ajak berinteraksi gitu loh secara gak langsung. Ntar juga dia yang akan ngasih kamu kekuatan, dia yang akan ngasih kamu penghiburan di dalam hati kamu. Bisa aja setelah kamu ngomong kayak gitu kan, ya udah deh emang istirahat dulu gitu loh, jangan dipaksa kalau emang udah terlalu capek gitu kan, emang istirahat aja dulu, nanti akan ketemu lagi tuh mood untuk belajar, akan ketemu lagi tuh mood untuk ngerjain tugas gitu kan. Jadi sering-sering tuh ajak ngobrol Tuhan, jangan cuma doa, gak cuma minta gitu, tapi kayak libatkan dia dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu kan. Dan biarin Roh Kudus itu memimpin hidup kita, karena bakal banyak kejutan-kejutan yang menarik pastinya gitu kan, ketika kita membiarkan Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dan emang manusia ya tetap manusia ya, keinginan daging itu tetap kuat, kayak di Galatia 5 ayat 24-25 bilangnya gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seperti gak gampang, dan sekali lagi aku ngomong, emang gak gampang dan susah banget untuk hidup sebagai anak muda apalagi gitu kan, untuk hidup dalam kebenaran gitu loh, karena ya dunia itu sejahat itu gitu kan, dan daging itu lemah, kayak Alkitab juga bilang daging itu lemah gitu kan. Ya mau nggak, kayak di Galatia 5 ayat 24 ini bilang, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya memang harus disalipin tuh keinginan daging. Susah banget, sampai detik ini pun aku masih belajar gimana aku bisa mengalahkan keinginan daging aku sendiri gitu loh. Gimana aku menyalipkan setiap kebiasaan jelek, setiap kebiasaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Dan ya kita tuh harus dengar suara terkecil di dalam hati kita, yang mungkin itu suara Roh Kudus, yang mungkin selama itu suara yang kita sama ini abaikan, itu bisa jadi suara Roh Kudus yang selalu ngingetin kayak, Lin, jangan ke situ gitu loh, lo salah kalau lo begini gitu kan. Kayak Lin, inget loh belum baca Alkitab gitu kan. Tapi kan tetap aja kayak ada, capek banget gitu kan, hari ini udahlah, besok lah, capek banget nih hari ini, banyak tugas, banyak PR, banyak kerjaan gitu kan, capek banget deh gitu. Aku tuh sering banget tuh di ada titik kayak gitu, gak mau, capek banget gitu. Even berdoa malam sebelum tidur aja tuh kayak udah gak ada tenaga lagi nih Tuhan, Anselin udah semuanya nih hari ini udah capek banget, pesanan banyak, kerjaan banyak gitu kan. Jadi kayak gitu, kayak coba dengerin suara terkecil di hati kalian gitu loh. Mungkin suara itu nggak enak, kayak suara nyuruh inilah, suara nyuruh itulah gitu kan, nggak enak nih. Dan ya udah, itu mungkin suara Roh Kudus, dan itu harus dilatih loh guys. Itu nggak akan datang dengan sendirinya gitu loh. Dia nggak akan, jadi
ini suara siapa ya, ini suara hati gue, suara Roh Kudus, apa suara apa. Itu harus diajak komunikasi tuh si Roh Kudus itu. Jangan didiemin sendirian aja, kesian dia diem doang gitu kan. Tuhan udah ngasih itu, terus menurut aku Roh Kudus itu tuh kayak ya udah salah satu kemurahan Tuhan yang memang Tuhan kasih kepada setiap anak-anaknya supaya bisa hidup sesuai dengan kodrat ya, sesuai dengan jalannya gitu kan. Kalau lu berbuat dosa kan itu tipu muslihat si jahat kan, itu tipu muslihat si iblis yang emang mau ngacauin kalian semua gitu supaya kalian tidak gak denger-dengeran gitu loh sama Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita harus belajar menyerahkan diri kita dulu sama Tuhan supaya setiap, dan kita harus bisa mengaktifkan si Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Gimana caranya? Seperti yang aku bilang tadi, baca Alkitab dan berdoa. Itu udah mutlak, kudu harus wajib gitu kan. Kalau enggak ya udah gitu kan, kalian akan terjebak dalam dosa gitu kan. Memang sih susah untuk kayak rajin baca Alkitab, untuk rajin berdoa, itu mungkin susah gitu. Jadi itulah gunanya komunitas, itulah gunanya teman-teman yang ada di sini, itu gunanya Cici Koko yang ada di sini. Itu bisa diuha ketika kalian capek, ketika kalian lagi apa ya, kok gue lagi loyo ya gitu kan, kayak kok gue lagi malas baca Alkitab ya. Itu lo gunanya ini loh kita yang emang siap dengerin cerita kalian ketika kalian emang lagi lelah. Wajar kok sebagai manusia gitu kan, tugas banyak, melimpah ruah gitu kan. Terus ya udah cerita aja. Untuk ada cici-cici koko-koko di sini yang emang siap mendengarkan cerita kalian. Kalian bisa WhatsApp, kalian bisa line kita chat kita kapan aja, dan yuk kita akan bales gitu loh ketika kita bisa gitu kan. Dan kita akan membantu sebisa yang kita bantu gitu kan. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk apa ya, untuk belajar bisa nih denger-dengeran sama si Roh Kudus ini. Nggak mudah memang dan susah, dan ingat aja Roh Kudus itu udah ada dalam hidup setiap kita. Sekarang gimana kitanya nih, mau ngeaktifin si Roh Kudus itu apa enggak sih? Tergantung kitanya, mau nggak sih kita hidup berjalan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ya udah surrender aja, menyerahkan aja, udah berserah aja sama Tuhan Yesus gitu. Percaya aja Tuhan Yesus tuh paling mengenal diri kita loh, even diri kita sendiri gitu kan. Jadi dia nggak akan menggiring kita ke jalan yang salah. Dia tidak akan mungkin jalannya akan sulit gitu loh, tapi tujuannya akan indah kok. Jadi yuk sama-sama sekali lagi kita mau menyerahkan hidup kita secara penuh dan utuh pada Tuhan, karena dia yang paling mengenal kita, even diri kita sendiri. Dan sama-sama mau mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan jadi anak-anak muda yang menjadi anak-anak muda Tuhan, dan menjadi terang dan garam dimanapun dia tempatin kita gitu loh. Jadi itu sharing dari aku, semoga memberkati hidup kalian. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau bagikan ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau udah hari ini kita diingetin untuk kalau ada loh Roh Kudus dalam hidup setia, ada loh pengingat yang banyak warning yang selama ini mungkin gak kita dengar gitu. Banyak warning yang selama ini kita abaikan begitu aja ya Tuhan. Biar kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu secara penuh dan utuh ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja di dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biar setiap langkah, setiap keputusan, setiap apapun yang anak-anak-Mu ini perbuat ya Tuhan, itu sesuai dengan rencana-Mu aja ya Tuhan. Kau jadikan anak-anak-Mu ini terang dan garam Tuhan, dimanapun Kau tempatkan, di sekolahnya, di keluarganya, di lingkungan pertemanan ya Tuhan.
Kau memberkati mereka, Kau sertai mereka setiap dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sekarang kami sudah selesai Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. God bless you all.